Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Di dalam kitab Faidul Qadir, syarah daripada kitab Al-Jami' Al-Saghir min Ahaditsil Bashirin Nadhir, di juz kedua halaman 20-21, yang disusun oleh seorang ulama besar, Al-Allamah Muhammad Abdur Rauf Al-Minawi, di mana beliau menukilkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW untuk kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan dan bahan renungan buat kita, agar Allah peringankan kita kelak nanti untuk bisa mengamalkan hadis dari Rasulullah SAW, yaitu igtanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika, wa sihhataka qabla saqamika, wa faraghaka qabla shughlika, wa shababaka qabla aramika, wa ghinaka faqrika qabla faqrika. Igtanim khamsan qabla khamsin, pergunakanlah 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Yang pertama, ayataka qabla mautika, hidupmu sebelum datang kematianmu. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika, dan sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa faraghaka qabla syughlika, dan yang ketiga, lapangmu sebelum datang sempitmu. Wa syababaka qabla aramika, dan yang keempat, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wa ghinaka qabla faqrika, yang kelima, kayamu sebelum datang kefakiranmu. Di dalam hadis ini ada 5 poin. Pada kesempatan ini saya sampaikan cukup 2 poin karena waktu yang tidak memungkinkan. Yang pertama adalah hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum datang kematianmu. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita yang hendaknya kita bersyukur kepada Allah, agar hidup kita ini selalu senantiasa dengan istiqamah, diisi dengan berbagai macam ibadah dan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kebaikan dibalas kebaikan, kejahatan dibalas kejahatan. Oleh sebab itu diperkuat oleh Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 281, di mana Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Yang artinya, dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap hal yang telah dikerjakannya, sedangkan mereka sedikit pun tidak teraniaya. Ayat ini ditafsirkan oleh seorang ulama yang mendapat gelar Sayyidul Ulama Il-Hijaz dalam kitab karyanya yang terkenal Marah Labib di Kashfikat Makna Qur'anim Majid, atau yang disebut dengan Tafsir Munir, yang disusun oleh seorang ulama kebanggaan Indonesia yang bernama Asy-Syekhul Imamul Alimul Fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi Al-Umar bin Al-Jawi Al-Bantani At-Tanara, di mana beliau tafsirkan ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Artinya apa? Artinya bahwa untuk menjalih hisabnya tentang amal perbuatanmu, yaitulah hari kiamat. Kemudian summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap hal yang telah dikerjakannya. Lalu beliau tafsirkan summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, artinya pada hari itu ditunaikan balasan pahala masing-masing
berupa balasan kebaikan atau keburukan kepada setiap orang baik, kepada orang yang bertakwa maupun kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah. Lalu ayat terakhir di akhir ayat, wa la yuzlamun, sedangkan mereka sedikit pun tidak dianiaya. Artinya apa? Artinya sedangkan mereka sedikit pun tidak dianiaya dengan dikurangi kebaikannya atau ditambahi keburukannya. Oleh sebab itu, maka manfaatkanlah hidup kita ini diisi dengan berbagai macam ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mudah bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, wasihhataka qabla saqamika, dan sehatmu sebelum datang sakitmu. Mumpung Allah berikan kita nih kesehatan wal afiyah, kesehatan yang sempurna, terutama ketika kita berada di bulan suci Ramadan, maka pergunakanlah berbagai macam ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala diisi dengan sebaik-baiknya, karena di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, terutama bulan yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, biasakanlah hawa nafsu kita ini untuk selalu senantiasa istiqamah, dididik, dibina dan diarahkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melakukan berbagai macam ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika kita datang sakit kita ini, maka sudah terbiasa kita untuk selalu senantiasa istiqamah melakukan berbagai macam ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, tidak selamanya kita selalu sehat. Oleh sebab itu, ketika kita sehat, maka diisi dengan sebaik-baiknya berbagai macam ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika datang sakit kita ini, maka sakit tersebut tidak menjadi satu halangan untuk selalu istiqomah melakukan berbagai macam ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam rangka untuk menuntut ilmu. Maka belajarlah dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya, agar ilmu yang kita jadikan ini sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.